Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2471. Di malam hari, ketika Charlie kembali ke rumah, 10 master dari keluarga Schultz dibagi menjadi 5 kelompok, mulai mencari setiap rumah sakit di Aurus Hill. Pada saat yang sama, Stephen meminta orang-orang untuk menyiapkan makan malam mewah untuk menjamu Steve di ruang makan kamar presidensialnya. Meskipun kekuatan ekonomi keluarga Steve 108.000 mil lebih buruk daripada keluarga Schultz, dalam pandangan Stephen, ibu Steve adalah anggota keluarga Rothschild. Mempertahankan persahabatan tertentu dengannya bukanlah hal negatif. Steve juga bersemangat. Meskipun ibunya memang seorang wanita dari keluarga Rothschild, dia tahu betul bahwa setidaknya ada ratusan wanita di keluarga Rothschild seperti ibunya. Selain itu, garis keturunan ibu dan kakeknya tidak termasuk dalam keluarga Rothschild. Dia, kerabat asing dari keluarga Rothschild, hanya mencoba untuk mendapatkan reputasi. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk berteman dengan keluarga top Cina, keluarga Schultz, yang tentu saja merupakan hal baik yang sangat berharga baginya. Mungkin di masa depan, dia akan dapat mengandalkan keluarga Schultz untuk dengan cepat meletakkan fondasi di Cina. Oleh karena itu, sementara Steve bersemangat, dia tidak dapat menemukan putranya, Walter, yang telah lama hilang. Dia duduk di meja anggur menjadi anjing penjilat Stephen yang setia. Tepat ketika keduanya bersenang-senang, Charlie menerima pesan WeChat dari Isaac. Isi pesan WeChat adalah, "Tuan, orang-orang dari keluarga Schultz sedang menyelidiki latar belakang Emgreen Group. Mereka telah mengirim para ahli untuk menyampaikan pendapat ke rumah sakit besar di Aurus Hill." Diam-diam mencari Helen dan Sophie, Charlie membeku di dalam hatinya, dan menjawab, "Tidak ada masalah." Stephen menemukan petunjuk di Emgreen Group. "Dia tidak sabar untuk bertemu dengan saya," Isaac berkata. "Jangan khawatir, Tuan Muda. Dunia luar hanya tahu tentang akuisisi Emgreen Group oleh keluarga Wade. Tidak ada yang tahu siapa direktur Emgreen Group. Saya percaya dia tidak mungkin mencari tahu tentang Anda dalam waktu singkat." Charlie segera menjawab, "Saya tidak akan memberikan kesempatan. Saya akan mengajaknya mengunjungi peternakan anjing Albert malam ini." Isaac bertanya, "Tuan, apakah Anda siap untuk memulai malam ini?" Charlie menjawab, "Ya benar. Malam ini, beritahu Rosalie. Minta dia bersiap." Isaac berkata, "Baik Tuan Muda. Apakah ada yang perlu saya persiapkan?" Charlie berkata, "Beritahu Albert untuk menyiapkan peternakan anjing. Bagaimanapun, Stephen adalah tuan kedua dari keluarga Schultz, dengan latar belakang yang tidak biasa. Minta Albert membuat kandang anjing untuknya sendiri." Isaac bertanya, "Bagaimana dengan Steve? Apakah Anda ingin menyiapkan sesuatu untuknya?" Charlie berkata, "Ketika Steve tiba di peternakan anjing, itu pasti menjadi pemandangan yang mengharukan saat bertemu Walter, Nak. Dia akan tinggal di kandang anjing bersama sendirian. Oh ya, Anda meminta Albert menyiapkan bunga untuk memberi ayah dan anak itu suasana yang hangat." "Baik Tuan Muda, saya mengerti." Hotel Internasional Aurus Hill. Stephen yang sudah kenyang menyantap makanan dan minuman, berdiri sendirian di depan jendela lebar yang mewah di kamar presidennya. Dia memandang suasana malam Aurus Hill. Namun, dia tidak dalam suasana hati yang baik saat ini, karena keberadaan Helen dan Sophie belum diketahui, dan dia takut pembunuhan Sophie akan terungkap. Dia sangat jelas di dalam hatinya, bahkan jika lelaki tua itu bukan apa-apa lagi, cinta lelaki tua itu untuk Sophie benar-benar berasal dari lubuk hatinya. Jika Sophie meninggal, tentu semua orang akan sangat senang. Kalau begitu, Jamie dan Sheldon akan diasingkan ke Australia. Tidak ada lagi seorang pun di keluarga Schultz yang bisa mengancam statusku. Juga, jika Sophie mati, pasti akan banyak yang memukul orang tua itu. Mungkin itu akan membuat orang tua itu cegukan lebih awal. Itu juga akan membantuku menggantikan posisi kepala keluarga Schultz dengan lebih cepat. Namun, jika Sophie tidak mati,
itu akan selalu menjadi ancaman besar di suatu tempat. Saat dibubarkan, asistennya mengetuk pintu. Setelah Stephen menyilakan masuk, dia bertanya, "Bagaimana masalahnya?" Bab 2472. Asisten itu berkata dengan tergesa-gesa dan dengan hormat, "Bos, para master yang dikirim telah mengunjungi semua rumah sakit Aurus Hill. Tidak satu pun dari mereka yang menemukan." "Tidak menemukan." Stephen mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kamu yakin mereka sudah menyelidiki setiap rumah sakit?" "Tentu saja." Asisten itu mengangguk dan berkata dengan serius, "Tidak hanya rumah sakit tersier, tetapi bahkan klinik kecil biasa pun telah dicari. Mereka tidak muncul." Stephen segera memukulnya dan berkata, ini agak aneh. Tidak ada di rumah sakit. Mungkinkah mereka sudah mati?" Setelah itu, dia langsung berkata, "Pergi dan periksa penyelidikan perkembangan polisi saat ini. Apakah ada terobosan?" Asisten itu berkata dengan jujur, "Bos, saya sudah bertanya tentang situasi polisi. Mereka tidak memiliki petunjuk sekarang. Sekarang mereka menyatukan selongsong peluru yang dikumpulkan di lokasi terowongan. Mereka ingin mencari petunjuk pria bersenjata itu dari peluru yang ditemukan." Stephen mengerutkan kening dan bertanya, "Di mana Helen dan Sophie? Apakah polisi punya petunjuk?" "Tidak." Asisten itu mengangguk, "Polisi seperti kita. Semuanya bingung sekarang." "Sial," Stephen mengumpat dengan suara rendah, dan kemudian melanjutkan bertanya, "Apakah ada hasil penyelidikan tentang orang-orang misterius itu?" "Orang-orang itu masuk melalui terowongan dan membawa Helen dan Sophie pergi. Mereka juga membawa Matteo dan 3 anak buahnya. Jangankan membawa 6 orang besar yang masih hidup, bahkan 6 mayat tidak akan mudah ditangani. Lagi pula, mereka seharusnya meninggalkan beberapa petunjuk, kan?" Asisten itu berkata, "Polisi sama sekali tidak tahu tentang ini." Stephen menghentakkan kakinya dengan kesal dan memarahi. Ini benar-benar jahat. Setelah berbicara, dia bertanya lagi, "Bagaimana kabar pasukan buzzer sekarang?" Asisten menjawab, "Humas telah mengendalikan situasi sekarang. Saat ini, 70% diskusi di media sosial tentang masalah ini sudah mendukung keluarga Schultz. Mereka berpikir keluarga Schultz adalah korban terbesar. Yang ingin membunuh Helen dan Sophie pasti orang lain. Saya percaya selama kita terus mempertahankan serangan opini publik yang luar biasa ini, dalam beberapa hari, orang-orang di seluruh negeri akan percaya bahwa kita tidak bersalah." Stephen menghela napas lega dan berkata, "Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah ini. Jika lelaki tua itu puas, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." Asisten itu segera membungkuk dan berkata, "Terima kasih, Bos." Stephen memerintahkan, "Ada satu hal lagi. Kamu bisa mengaturnya untukku." Asisten buru-buru berkata, "Bos, silakan bicara." Stephen berkata dengan ekspresi muram, "Meskipun keluarga Zakir tidak tahu saya yang memberi mereka 20 juta dan meminta mereka memberi tahu Zakir untuk membunuh Sophie. Tetapi jika ada kebocoran, itu akan disimpan ke telinga orang tua itu. Maka aku akan menjadi tersangka terbesar. Jadi kamu minta orang untuk pergi ke kampung halaman Zakir malam ini. Bakar dan hancurkan semua bukti. Mengerti?" Asisten itu mengangguk. "Oke, Bos. Saya mengerti." Kemudian, asisten menerima sebagian informasi, meliriknya dengan tergesa-gesa, dan melaporkan kepada Stephen, "Bos, pesawat Nona Quiros sudah mendarat di Bandara Aurus Hill. Dia akan tiba di hotel dalam 40 menit. Ketika Stephen mendengar ini, kilatan nafsu melintas di matanya. Hatinya langsung berdesir. Nona Cecilia yang disebutkan oleh asistennya adalah Cecilia Quiros, salah satu dari 4 artis muda terkenal di industri hiburan saat ini. Cecilia baru berusia 26 tahun. Dia lulus dari Akademi Film setelah 4 tahun belajar. Dia sangat cantik, tetapi karena kemampuan aktingnya tidak terlalu bagus dan dia tidak memiliki latar belakang, dia tidak dikenal di lingkaran film dan televisi selama 2 tahun terakhir. Namun sejak setahun lalu, Cecilia berturut-turut mendapatkan sumber daya film dari beberapa sutradara papan atas. Banyak orang berspekulasi pasti ada pria kaya di belakangnya. Tetapi selama berita terkait dirilis, berita itu akan segera dihapus.
dan tidak akan menyebar sama sekali. Alasannya karena Cecilia adalah milik Stephen. Stephen membawanya ke sakunya dan menjadi kenarinya. Dalam keadaan normal, selama Stephen memiliki kesempatan meninggalkan Eastcliff, Cecilia akan datang menemuinya. Dan hari ini tidak kecuali. Ketika Stephen memutuskan untuk datang ke Aurus Hill, dia meminta Cecilia, yang sedang syuting di Laut Cina Selatan, untuk segera datang. Cecilia segera menyelesaikan syuting adegan hari ini, dan segera mengambil cuti sakit bersama kru. Lalu dia diam-diam naik pesawat pribadi, dan datang ke Aurus Hill. Ketika mendengar Cecilia akan mendarat, Stephen tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Dia berkata kepada asistennya, "Oke, kamu keluar. Aku ingin mandi." Jika Cecilia datang, kamu bawa dia langsung ke kamar. Bab 2473. Stephen ingin menyiapkan dirinya dengan sangat baik. Sebelum Cecilia datang, dia mandi dulu untuk menghilangkan rasa lelah. Saat Cecilia tiba di kamar, dia bisa langsung membahas pokok persoalan di sekitarnya. Jarang mempunyai kesempatan untuk menyingkirkan wanita pucat di rumah. Tentu saja dia akan menggunakan kesempatan menghabiskan beberapa hari bersama Cecilia. Setelah membuang air panas, Stephen menanggalkan pakaiannya, naik ke bak mandi, dan merendam tubuh yang agak gemuk di air panas. Dia sangat bahagia, namun dia tidak tahu dia hanya berjarak 20 menit dari neraka di bumi. Pada saat ini, Charlie dan Rosalie diam-diam memasuki Hotel Internasional Aurus Hill. Tak perlu diragukan lagi bahwa Charlie terampil. Sedangkan Rosalie, dia adalah ahli tinju internal yang diasuh dengan hati-hati oleh keluarga Harker, dan telah menerima banyak pelatihan profesional dari pengawal dan pembunuh. Kekuatannya di bidang ini juga sangat mengesankan. Lebih penting lagi, selama periode waktu ini, dengan bantuan Charlie, aliran Ren Rosalie sepenuhnya terbuka. Kekuatan keseluruhan telah meningkat pesat. Bukan suatu masalah untuk menegaskan ke Hotel Internasional Aurus Hill bersama Charlie. Sebelum datang, Isaac sudah menyelidiki lokasi kamar Stephen dan Steve di Aurus Hill International Hotel. Stephen menyewa seluruh lantai eksekutif, pengawal dan master keluarga Schultz. Sebagian besar diatur di kamar dekat pintu masuk lift dan tangga. Menurut pendapat mereka, pintu masuk ke tangga dan lift adalah tenggorokan dari seluruh lantai eksekutif. Lantai eksekutif berada di lantai 20 yang merupakan lantai tertinggi hotel. Oleh karena itu, selama menjaga tangga dan mengangkat, dapat memastikan bahwa Stephen aman. Namun, mereka tidak pernah mengira bahwa Charlie dan Rosalie memilih menggunakan helikopter untuk menerobos pertahanan mereka langsung dari atas. Namun, deru helikopter sangat keras. Meskipun helikopter itu berada pada ketinggian beberapa ratus meter dari rooftop hotel, mereka masih bisa mendengarnya dengan jelas, yang bahkan memekakkan telinga. Oleh karena itu, Charlie secara khusus meminta Isaac untuk mengatur kembang api. Untuk menutup suara bising helikopter, pukul 10:30 malam, di sungai di seberang hotel, kembang api besar tiba-tiba dinyalakan. Kembang api dinyalakan di atas perahu di permukaan sungai. Proyektil kembang api besar melesat lurus ke langit dan meledak pada ketinggian lebih dari 100 meter di atas permukaan sungai. Untuk sementara waktu, seluruh permukaan sungai menjadi sangat panas. Kembang api meledak satu demi satu, dan suara bergema terus-menerus di kedua sisi sungai Yangtze. Suara kembang api membangunkan banyak orang dari mimpi mereka. Suara ini membuat banyak orang yang ketakutan segera berlari ke samping tempat tidur untuk menonton dengan penuh semangat. Tidak ada yang tahu mengapa seseorang menyalakan kembang api di sungai larut malam ini. Namun, Aurus Hill sendiri adalah kota dengan suasana kembang api dan romansa yang kuat. Orang sering menyalakan kembang api untuk menyalurkan cinta mereka, dan semua orang sudah terbiasa. Kembang api yang terus-menerus dinyalakan, membuat seluruh permukaan sungai menyala dan kedua sisi sungai penuh dengan warna-warni. Sisi Aurus Hill International Hotel di sepanjang sungai juga terang menjadi seperti siang hari. Namun, karena sisi ini terlalu terang, sisi lainnya secara alami lebih gelap. Pada saat ini, sebuah helikopter di langit dengan cepat terbang menuju atap Aurus Hill International Hotel. Helikopter itu menjaga ketinggiannya di 150 meter,
Meskipun suara kebisingan selama penerbangan tidak bisa dihilangkan, karena suara ledakan kembang api lebih kuat, orang tidak bisa mendeteksi keberadaan helikopter sama sekali. Pada saat ini, di dalam helikopter, Charlie dan Rosalie duduk berdampingan, dengan Ishak dan dua bawahannya duduk berseberangan. Ketika mendekati hotel, Ishak berkata dengan cemas, "Tuan, sejauh yang saya tahu, setidaknya ada 20 atau 30 master di sekeliling Stephen. Belum termasuk pengawal yang dia sewa dari perusahaan keamanan setempat. Kalian hanya 2 orang. Apa tidak terlalu berbahaya? Saya sia saja mengirim beberapa orang lagi ke sini." Charlie mengulurkan tangannya dan berkata dengan ringan, "Tidak, hanya sedikit orang yang bisa masuk dan mundur dengan senyap. Jika terlalu banyak orang, itu akan membangunkan mereka." Ishak sedikit risih, dan berkata, "Tapi Tuan Muda, jika ada bahaya, akan sulit bagi kami mendukung Anda secara efektif." Bab 2474. Charlie berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Saat kita sampai di atas rooftop, helikopter tidak perlu turun. Saya bersama Rosalie turun menggunakan tali. Kamu tetap melayang dan menunggu di langit. Sekitar 10 menit, kita bawa Stephen dan Steve ke balkon kamar. Kamu dapat menurunkan tali, menarik kami. Lalu kita akan langsung terbang ke peternakan anjing Albert." Melihat Charlie telah membuat pengaturan, Ishak tidak berkata-kata lagi. Dia menjawab dengan tegas, "Baik Muda Tuan, kami menunggumu di atas hotel." Pada saat ini, Charlie berkata kepada Rosalie, "Rosalie, kamu bertanggung jawab atas Steve Hawkins. Saya yang akan menyelesaikan Stephen." Rosalie mengangguk ringan dan berkata dengan hormat, "Oke, Tuan Muda Wade." Charlie memberi instruksi, "Ingat, cobalah untuk tidak mengganggu orang lain. Cepat masuk dan keluar. Tinggalkan kesan kepada orang lain bahwa Stephen dan Steve menghilang dari dunia dan tidak ada petunjuk apapun yang bisa ditemukan." Baik, setelah 1 menit, pesawat itu melayang di atas atap hotel. Anak buah Ishak segera menurunkan 2 tali nilon yang sangat kuat dari kedua sisi helikopter. Setelah Charlie dan Rosalie saling bertukar pandang, masing-masing meraih tali dan meluncur turun dengan cepat dari kedua sisi helikopter. Dalam sekejap mata, mereka berdua diam-diam mendarat di rooftop hotel. Setelah itu, keduanya diam-diam menyentuh balkon kamar Stephen dan Steve dari luar hotel. Pada saat ini, Steve Hawkins tidak tertarik dengan kembang api di luar. Dia sedang berbaring di tempat tidur, dengan sedikit cemas mencoba untuk tertidur. Tetapi karena jet lag, dia hampir tidak bersembunyi. Dalam keputusasaan, dia memutuskan untuk minum anggur untuk tertidur. Jadi dia berdiri dan bersiap mengambil whisky dari lemari anggur di kamar hotel. Pada saat ini, suara kembang api meledak terdengar di luar, dan dia sedikit memarahi kesal. "Aku tidak tahu bajingan mana itu. Kembang api menyala saat ini." Sambil bermalam, dia tiba-tiba merasakan seseorang menamparkan bahunya. Pada saat ini, Steve sangat ketakutan sehingga rambutnya berdiri. Hanya ada dia sendiri di ruangan itu. Kenapa ada orang lain yang menepuk pundaknya? Dia tanpa sadar menoleh untuk melihat. Seorang wanita Cina yang cantik menatapnya sambil tersenyum. Wanita ini adalah Rosalie. Steve segera menyadari bahwa tamu pihak lain tidak baik. Dengan panik, dia ingin membuka mulut untuk berteriak meminta bantuan. Namun dia merasa terkejut tiba-tiba dipukul dengan keras, dan dia sudah pingsan. Di kamar sebelah, Charlie sudah memasuki kamar Presiden Stephen. Pada saat ini, Stephen baru saja menyelesaikan mandinya, terbungkus jubah mandi dan memegang cerutu. Saat berjalan keluar dari kamar mandi, dia memegang ponselnya dan mengirim pesan suara ke Cecilia. "Sayang, berapa lama lagi sampai?" Pihak lain menjawab dengan cepat, dan berkata dengan suara centil, "Sayang, tunggu aku 10 menit lagi. Aku sudah memasuki kota. Aku akan segera sampai ke sana." Stephen berkata dengan senyum jahat, "Minta pengemudi lebih cepat. Kalau kamu belum sampai dalam 10 menit, aku akan memukul pantatmu saat bertemu nanti." Setelah dia selesai berbicara, jari-jarinya mengendur, dan pesan suara itu dikirim. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar seorang pria tersenyum dan berkata, "Tuan Schultz,
Saya melihat pantat wanita cantik itu. Anda tidak bisa memukulnya. Bab 2475. Ketika Stephen mendengar suara ini, seluruh tubuhnya melompat seperti tersengat listrik. Segera, dia mengikuti arah suara itu. Di kursi kecil di dekat pintu kamar mandi duduk seorang pria muda dengan senyum di wajahnya. Dia terkejut dan berseru, "Kamu, siapa kamu?" Charlie mencibir, Saya adalah penolong keluarga Schultz Anda." Stephen berkata dengan gugup, "Penolong apa? Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Charlie tersenyum, "Saya benar-benar dermawan besar keluarga Schultz Anda. Pasangan putra dan putri kakak tertua Anda adalah Jamie dan Sophie. Mereka ditangkap di Jepang. Saya yang menyelamatkan mereka. Saya sudah menjawab pertanyaan Anda. Apakah saya dermawan keluarga Schultz Anda?" "Apa?" Stephen berkata dengan terkejut. Anda tuan misterius di Jepang." Charlie bertanya dengan penuh minat. "Apa? Anda pernah mendengar tentang saya?" Stephen berkata dengan ragu-ragu. "Saya mendengar keponakan saya menangis. Ayah saya juga menangis. Jika saya memiliki kesempatan untuk menemukan Anda, saya harus berterima kasih banyak." Mengatakan itu, dia dengan hati-hati menatap Charlie dengan matanya, mencoba mencari tahu apakah orang ini adalah musuh atau teman. Dia diam-diam menganalisis dalam hatinya. "Anak ini tiba-tiba muncul di kamarku. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dia adalah pengunjung yang buruk. Tapi, jika dia benar-benar pria misterius yang menyelamatkan Jamie dan Sophie di Jepang, maka dia seharusnya tidak memiliki niat buruk terhadap keluarga Schultz, kan?" Charlie saat tersenyum ini dan berkata, "Oh, jika keluarga Schultz Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, maka itu harus terima kasih yang tulus. Karena aku bukan hanya menyelamatkan kakak beradik itu, saya bahkan turun tangan menyelamatkan putri haram kakak laki-lakimu." Ekspresi Stephen berubah seketika. "Putri haram kakak laki-lakiku? Kamu, maksudmu Rosalie?" Melihat ekspresi ketakutannya, Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Itu benar. Aku juga menyelamatkan Rosalie." Stephen tidak tahu apakah Charlie adalah musuh atau teman sekarang. Tapi sekarang dia sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Pria di depannya pasti orang jahat. Karena hilangnya Rosalie secara tiba-tiba, persekongkolan lelaki tua itu dengan pasukan bela diri Jepang tidak tercapai. Dan kemudian mereka benar-benar terungkap. Stephen yang gugup segera berkata, "Saudara ini, masalah Rosalie adalah ide ayahku. Aku tidak ikut serta di dalamnya." Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Saya belum selesai berbicara. Jangan buru-buru menjelaskan diri sendiri." Stephen buru-buru berkata dengan hormat, "Tolong katakan." Charlie bersenandung, menyilangkan kaki dan berkata dengan santai, "Kakak iparmu dan keponakan tertuamu diculik oleh penjahat yang dicari dan hampir mati dalam kecelakaan mobil. Aku juga menyelamatkan mereka berdua." "Apa, itu kamu?" Stephen bahkan lebih ketakutan ketika mendengar ini. Hal terakhir yang ingin dia lihat adalah Helen dan Sophie sudah mati. Tanpa diduga, mereka berdua juga diselamatkan oleh pemuda ini. Stephen yang gugup takut Charlie akan melihat hati nuraninya yang bersalah. Dia cepat-cepat berkata dengan penuh semangat, "Tidak disangka, saudara ipar dan keponakan saya masih hidup. Hebat, hebat." Setelah itu, dia berkata lagi, "Saya datang ke Aorus Hill untuk mencari tahu keberadaan mereka. Seluruh keluarga kami sangat khawatir tentang keselamatan ibu dan anak itu. Sebelum saya datang, ayah saya memberitahu saya, tidak peduli berapa biayanya, gadis-gadis itu harus aman dan sehat. Saya tidak berpikir mereka diselamatkan oleh Anda. Terima kasih banyak." Charlie berkata sambil tersenyum, "Stephen, saya pikir semua pria di keluarga Schultz Anda adalah rubah tua yang licik. Saya tidak berharap Anda terlalu berlebihan dalam berakting dan tidak terganggu sama sekali. Saya sangat kecewa." Bab 2476. Stephen berkata dengan gugup, "Tuan, Anda, apa maksud Anda dengan itu?" Mengapa saya tidak bisa memahaminya?" Saat berbicara, otak Stephen sudah berjalan dengan kecepatan tinggi. Dia sekarang dapat yakin bahwa pemuda di depannya memiliki niat buruk. Jadi apa yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa keluar dari masalah.
Pada saat ini, pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah berteriak minta tolong. Di lantai hotel ini, setidaknya ada 40 atau 50 bawahanku, dan ada banyak master. Efektivitas tempur gabungan luar biasa. Anak ini bukan lawan mereka. Namun, orang ini bisa diam-diam muncul di kamarku, yang membuktikan bahwa kekuatannya sangat besar. Menggabungkan dengan deskripsi sebelumnya tentang dia oleh Jamie dan Sophie, orang ini mampu membunuh banyak ninja top Jepang sendirian. Ini menunjukkan orang ini sangat kuat. Bahkan jika bawahanku bisa mengalahkannya bersama, aku takut saat aku meminta bantuan, dia akan langsung membunuhku. Memikirkan hal ini, dia segera melepaskan ide untuk berteriak meminta bantuan. Tapi bagaimana jika aku tidak meminta bantuan? Bagaimana jika dia ingin membunuhku? Tepat ketika dia sedang berjuang, Rosalie masuk. Ketika Stephen melihat Rosalie, dia segera membuka mulutnya seperti hantu, dan berkata dengan gemetar, "Kamu, Rosalie, kamu, mengapa kamu ada di sini?" Rosalie menatapnya dengan dingin dan bertanya, "Apa? Kamu pasti kecewa melihatku hidup, kan?" Stephen berkata dengan panik, "Rosalie, jangan salah paham. Kamu adalah darah daging kakak laki-lakiku. Kamu keponakanku. Bagaimana aku berharap kamu mati?" Rosalie mengertakkan gigi dan membentaknya, "Stephen, jangan berpura-pura menjadi orang baik di sini. Keluarga Schultz menganggap saya sebagai umpan meriam dan menjual hidup saya langsung ke pasukan bela diri Jepang. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu?" Stephen menjelaskan dengan cemas, "Rosalie, itu bukan keputusanku. Ini kakekmu." Rosalie berkata dengan marah, "Dia bukan kakekku. Bajingan yang kejam dan tidak tahu malu. Aku akan membunuhnya sendiri cepat atau lambat." Melihat Rosalie sedikit bersemangat, Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Rosalie, kamu harus belajar mengendalikan emosi setiap saat. Jika tidak peduli seberapa berbakatnya kamu akan sulit menjadi pemain hebat di dunia di masa depan. Pelatih biasa hanya melatih kulit, otot dan tulang. Selama mereka berlatih keras, emosi mereka tidak akan banyak memengaruhi kekuatan mereka sendiri. Namun, orang-orang seperti Rosalie yang telah berlatih tinju Neijia sejak kecil dan menguasai kekuatan batin, paling takut akan masalah dengan mentalitas mereka. Jika tidak, kemungkinan besar akan jatuh ke dalam periode kemacetan, dan akan sulit untuk menerobos." Mendengar kata-kata Charlie, Rosalie dengan cepat pulih. Dia segera mengendalikan emosinya, dan berkata dengan malu, "Terima kasih, Tuan Muda Wade, telah mengingatkan saya. Saya terlalu impulsif." Ketika Stephen mendengar ini, dia menunjuk Charlie dan berseru, Kamu, namamu Wade." Charlie mengangguk. "Itu benar. Nama keluarga saya adalah Wade." Stephen berseru, Kamu keluarga Wade." Begitu dia selesai berbicara, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Tidak mungkin, saya tidak pernah mendengar ada master di keluarga Wade." Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya dan menatap Charlie. Semakin dia melihat, semakin dia merasa bahwa pemuda ini tampak sangat akrab. "Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat." Jadi, dia memeras otaknya untuk berpikir dengan hati-hati sejenak, dan tiba-tiba sebuah wajah muncul di benaknya, dan wajah ini tiba-tiba mengejutkannya. Dia memandang Charlie dan berseru, "Kamu, bagaimana kamu terlihat seperti Curtis? Apa hubunganmu dengan Curtis?" Charlie membuang ekspresi sinisnya dan berkata dengan dingin, "Curtis adalah ayahku. Aku putranya, Charlie Wade." Bab 2477. Saat Charlie mengungkapkan identitasnya, Stephen bagai dihantam oleh 5 guntur. Dia memandang Charlie tercengang, dan berkata dengan panik, apakah kamu benar-benar putra Curtis?" Setelah mengatakan ini, dia tidak menunggu Charlie menjawab. Dia mendengus pada dirinya sendiri. Dia terlihat sangat mirip, tidak ada yang salah. Segera setelah itu, dia cepat-cepat berkata, "Charlie, aku punya beberapa persahabatan dengan ayahmu. Masuk akal jika Anda harus memanggil saya paman." Charlie berkata dengan nada jelek, "Memintaku memanggilmu paman. Apakah kamu layak?" Stephen buru-buru berkata, "Saya tahu.
Kesan Anda tentang keluarga Schultz jelas tidak baik. Tetapi keluarga Schultz dan keluarga Wade telah membuat kesepakatan tentang non-interferensi dan non-konfrontasi satu sama lain selama 10 atau 20 terakhir. Kami selalu mengikuti tujuan ini untuk tidak melanggar air sumur dan mengembangkan ekonomi kami sendiri. Anda tidak dapat melanggar perjanjian ini. Charlie menampilkan nada dingin. Perjanjian antara Anda dan keluarga Wade tidak ada persetujuan dengan saya. Stephen berkata dengan panik. Nama keluargamu adalah Wade. Kamu juga harus mematuhi perjanjian antara keluarga Wade dan kami. Charlie mencibir. Saya tidak mengenali kesepakatan apapun antara Anda dan keluarga Wade. Saya hanya tahu 7 kata. Apa katamu? Charlie mengatakan kata demi kata. Kebencian orang tua tidak dimiliki oleh langit. Stephen bahkan lebih panik dan berkata, tapi kematian orang tuamu tidak ada izin untuk keluarga Schultz. Charlie berkata dengan dingin. Keluarga Schultz memimpin dalam membentuk aliansi anti-Wade saat itu. 3 kata ini sudah mengharuskan Anda membayarnya. Stephen dengan cepat menjelaskan. Charlie, saat ayahmu mengalami kecelakaan, aku bahkan belum mulai mengambil alih urusan keluarga Schultz. Aliansi anti-Wade tidak ada konstitusi dengan saya. Charlie berdiri, meraih jubah mandi Stephen, dan berkata dengan tegas, bukan kamu yang memiliki keputusan akhir. Aku yang memiliki keputusan akhir. Setelah itu, dia tersenyum ringan dan berkata, Tuan Schultz, saya telah menyiapkan kamar yang bagus untuk Anda di Aurus Hill. Karena Anda sudah berada di sini, ikutlah saya dan nikmati. Stephen tidak tahu Charlie akan membawa kemana, apalagi apa yang akan dia lakukan. Hanya melihat ekspresi Charlie, dia tahu bahwa itu jelas bukan hal yang baik. Dia terisak dan memohon, Charlie, aku benar-benar tidak melakukan apapun untuk menyakiti ayahmu. Ayahku yang membentuk aliansi anti-Wade bersama kakak tertua saya saat itu. Ya, ketidakadilan memiliki hutang pertama dan pemiliknya. Jika Anda ingin membalas dendam, Anda harus menemukan mereka berdua. Charlie tersenyum dan berkata, keluarga Schultz Anda benar-benar anjing rakun sialan. Ketika sesuatu terjadi, keluarga Anda selalu menyalahkan orang lain. Setelah berbicara, nada suaranya tiba-tiba meningkat sedikit, dan dia berkata dengan tajam, tapi jangan khawatir, baik ayahmu maupun saudaramu tidak akan bisa melarikan diri. Ini hanya masalah waktu, Anda yang duluan ikut aku hari ini. Begitu kata-kata itu terucap, Charlie mengulurkan tangan dan menamparkan dahi dengan keras. Stephen merasakan pusing di otaknya, dan dia langsung kehilangan kesadaran. Charlie segera bertanya kepada Rosalie, di mana Steve? Rosalie berkata dengan tergesa-gesa dan dengan hormat, Tuan Muda Wade, Steve sudah terikat setelah aku membuatnya pingsan. Dia di balkon. Bagus. Charlie mengangguk dan berkata kepada Rosalie, Rosalie, bantu saya menghilangkan jejak. Jangan tinggalkan petunjuk apapun. Rosalie berkata tanpa ragu, Oke, Tuan Muda Wade. Menggabungkan lokasi kejadian adalah salah satu keahlian terbaik saya. Di masa lalu, ketika Rosalie bekerja untuk keluarga Schultz, sering terjadi pembunuhan atau penculikan. Rosalie yang selalu membersihkan semua petunjuk tanpa meninggalkan jejak. Dia sangat mampu dalam hal ini. Charlie menyerahkan tugasnya, dan menyeret Stephen yang seperti babi mati ke balkon besar kamar presiden. Pada saat ini, Steve yang tidak sadarkan diri sudah terikat erat oleh perpisahan di tangan dan kakinya. Tubuhnya membeku menjadi bola. Bab 2478. Charlie mengeluarkan ponselnya dan meminta Isaac memberitahu pilot helikopter untuk menurunkan talinya. Dia mengikat Steve dan Stephen dengan tali nilon yang kuat, lalu keduanya diangkat oleh Vince. Pada saat ini, Rosalie melangkah mundur saat berpapasan dengan jejak kaki yang ditinggalkannya. Lalu melangkah kembali ke balkon, dan dengan hormat berkata kepada Charlie, Tuan Muda Wade, semuanya sudah selesai. Charlie mengangguk. Pada saat ini, Isaac mengirim pesan, Tuan, sebuah mobil datang dari bandara dan memasuki ruang bawah tanah hotel. Orang-orang Stephen baru saja memblokir ruang bawah tanah. Diperkirakan orang-orang di dalam mobil ini mencari dia, Anda, dan Nona Schultz. Bergerak sedikit lebih cepat, Charlie sedikit tersenyum.
Seharusnya Stephen yang ada di sini. Dengan itu, dia meraih tali lain dan berkata kepada Rosalie, "Waktu hampir habis. Pegang pinggangku. Ayo naik bersama." Hanya ada 2 tali di kiri dan kanan di helikopter. 1 tali yang menggantung Steve dan Stephen. Jika Vince mengangkat mereka, melepaskan talinya, dan menurunkannya lagi, itu akan memakan waktu setidaknya 7 atau 8 menit. Karena kekasih gelap Stephen telah tiba di ruang bawah tanah hotel, diperkirakan dia akan segera muncul. Agar tidak meninggalkan petunjuk apapun, lebih baik pergi sesegera mungkin. Jadi, jika 2 orang menggunakan tali yang sama, dapat menghemat banyak waktu. Rosalie segera mengangguk, tetapi ketika dia berpikir untuk memegang Charlie, pipinya sedikit panas. Pada saat ini, Charlie sudah meraih tali dan berkata kepada Rosalie, "Pegang pinggangku. Jangan takut, aku akan memelukmu erat-erat." Rosalie berbisik, "Oke, Tuan Muda Wade." Setelah berbicara, dia mengumpulkan keberaniannya, melangkah maju dan memeluk pinggang Charlie. Merasakan otot dada keras Charlie, suhu di wajah Rosalie menjadi semakin panas. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan seorang pria. Begitu jatuh cinta. Charlie tidak banyak berpikir, memeluknya erat-erat, melilitkan tali di pinggang mereka beberapa kali, dan kemudian memegang salah satu ujung tali dengan erat di tangan yang memegang Rosalie. Setelah memastikan bahwa tali itu diikat dengan kuat, dia mengambil ponsel dengan tangan yang lain dan mengirim pesan suara ke Isaac, "Minta helikopter naik, cepat pergi dari sini." "Baik Tuan." Isaac tidak berani melakukannya. Dia segera meminta pilot menaikkan ketinggian. Charlie memeluk Rosalie dan dengan cepat diangkat dengan helikopter. Untuk memastikan keamanan, Charlie memeluk Rosalie dengan erat, dan Rosalie juga memeluk pinggang Charlie. Segera setelah itu, kedua orang itu semakin tinggi, dan helikopter itu naik hingga beberapa ketinggian 100 meter, lalu terbang menuju peternakan anjing Albert. Setelah helikopter terbang menjauh, pertunjukan kembang api di sungai akhirnya mereda. Kedua sisi sungai Yangtze dengan cepat kembali tenang dari gangguan. Pada saat yang sama, seorang wanita yang mengenakan masker, kacamata hitam, dan topi dengan ujung runcing turun dari mobil Albert dan tiba di tempat parkir di lantai bawah tanah kedua Hotel Internasional Aurus Hill. Orang-orang Stephen sudah lama menunggu di sini. Mobil itu diparkir langsung di pintu masuk lift. Area sekitar lift telah sepenuhnya dibersihkan oleh anak buah Stephen. Tidak mungkin ada paparazzi yang mengintai. Bahkan video pengawasan tempat parkir hotel sudah dimatikan. Pintu terbuka. Wanita yang menutupi wajahnya sepenuhnya turun. Asisten Stephen melangkah maju dan berbisik, "Nona Cecilia, tolong ikut saya. Bos sudah lama menunggu." Wanita itu buru-buru berkata, "Oh, kalau begitu cepat bawa aku. Jangan masak menunggu lama." Bab 2479. Wanita ini adalah aktris muda yang sedang populer saat ini, Cecilia Quiros. Semua orang di industri hiburan tahu bahwa Cecilia memiliki sponsor yang sangat kuat di belakangnya. Namun kebanyakan orang tidak tahu siapa sponsor ini. Sejak Stephen menjadi kekasih gelap, sumber daya Cecilia di industri hiburan sangat bagus sehingga semua artis iri sampai mati. Artis lain memiliki sumber daya yang baik, dan umumnya memiliki kesempatan untuk tampil di beberapa film dan serial TV berskala besar setiap 3 atau 5 tahun. Aktris-aktris dengan sumber daya yang baik bisa mendapat serial drama tahunan dari sutradara terkenal setiap tahun. Seperti Cecilia, seorang aktris dengan sumber daya yang sangat baik, biasanya tidak perlu melakukan apa-apa. Master keuangan di belakangnya akan menghabiskan uang untuk menyewa sutradara terbaik, pemeran utama pria terpanas, dan peran pendukung terpanas untuk dimainkan di sekitarnya. Sebuah adegan benar-benar disesuaikan untuknya sendiri. Orang lain dapat membakar dupa dan memuja Buddha dalam sebuah drama besar dengan investasi ratusan juta. Terima kasih Tuhan. Dan dia, Stephen langsung mengambil ratusan juta dan mengundang sekelompok nama besar di industri hiburan untuk datang dan melayaninya. Pencampuran dalam industri hiburan dengan cara ini bisa dikatakan mengejutkan. Justru karena energi Stephen di lingkaran hiburan itulah Cecilia yang mengikutinya. Tidak peduli di mana dia berada atau apa yang dia lakukan,
Selama Stephen menelepon, dia akan terbang ke sisi Stephen untuk menemaninya. Tidak peduli seberapa jauh dia berada, dia akan melayani Master Emas Super ini dengan sepenuh hati. Asisten Stephen langsung mengundang Cecilia ke lift, dan kemudian menggunakan kunci administrator lift untuk menyesuaikan manual lift ke keadaan kontrol, dan lift langsung bergerak ke lantai atas. Selama lift diatur secara manual, tidak ada gunanya bagi siapapun di luar untuk menekan lift di lantai manapun, dan lift tidak akan berhenti. Dalam puluhan detik, lift sudah tiba di lantai atas hotel. Begitu pintu lift terbuka, asisten itu melangkah maju dengan tidak sabar dan berkata dengan hormat, "Nona Cecilia, ikut saya." Cecilia juga dengan cepat mengikuti, berjalan cepat mengangkat pergelangan tangannya, melihat edisi terbatas Richard Miller senilai puluhan juta di pergelangan tangannya. Pada saat ini, masih ada sekitar 40 detik sebelum batas waktu 10 menit yang dikatakan Stephen. Cecilia menghela napas lega. 40 detik sudah cukup untuk sampai di kamar Stephen. Meskipun Stephen mungkin tidak marah karena terlambat beberapa menit, Cecilia masih tidak berani membuatnya merasa tidak puas dengan dirinya. Dia tahu bahwa melayani Stephen dengan baik adalah hal terpenting baginya saat ini. Di pintu kamar presiden, asisten menekan bel pintu dan berbisik, "Bos, Nona Cecilia sudah di sini." Tidak ada jawaban dari ruangan itu. Asisten menekan bel pintu lagi, tapi masih tidak ada gerakan di ruangan itu. Dia berbalik dan berkata kepada Cecilia, "Bos mungkin sedang mandi. Tunggu sebentar, saya akan menekan bel lagi." Cecilia berkata, "Aku saja yang menemukannya." Oleh karena itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Stephen. Tak lama kemudian, suara telepon terdengar samar-samar terdengar di ruangan itu. Tetapi Stephen tidak menjawab telepon tetapi tidak ada suara lain di ruangan itu. Ekspresi asisten tiba-tiba membeku, dan dia berkata dengan gugup, "Ada yang salah. 80% pasti terjadi sesuatu yang salah." Sesuatu terjadi. Apa yang terjadi? Cecilia terkejut ketika dia mendengar ini. Asisten segera berkata, "Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tunggu sebentar." Setelah itu, dia segera mengeluarkan ponselnya, melakukan panggilan, dan berkata dengan suara rendah, "Kemarilah, Tuan Henderson. Sesuatu mungkin terjadi pada bos." 5 detik kemudian, pintu beberapa ruangan di dekat pintu masuk lift terbuka pada waktu yang hampir bersamaan. Bab 2480. Seorang lelaki tua berambut putih mengenakan setelan tang memimpin dan berlari dengan langkah cepat. Di belakang, membaca pria dengan napas luar biasa mengikuti dengan cermat. Ekspresi semua orang serius, dan ada sedikit kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. Semua orang dengan cepat berlari ke pintu kamar presiden, dan pria tua berambut putih di kepala buru-buru bertanya, "Apa yang terjadi?" Asisten itu berkata dengan panik, "Bos tidak menjawab saat kami membunyikan bel pintu. Bos juga tidak menjawab panggilan telepon. Telepon bos terus berdering di dalam." Salah satu dari mereka bertanya, "Terakhir kali Anda melihat bos, apa yang dilakukan bos?" Asisten buru-buru berkata, "Bos berkata dia akan mandi." Pria itu bertanya lagi, "Mungkinkah bos tertidur saat mandi?" Asisten menenangkan kepalanya, "Saya tidak terlalu yakin. Berdasarkan apa yang saya tahu tentang bos, seharusnya tidak." Beberapa kata, asisten tidak bisa mengungkapkan dengan jelas. Misalnya, dia tahu betul bahwa Stephen sangat menyukai Cecilia. Setiap kali Cecilia diminta untuk datang menemuinya secara diam-diam, dia akan sangat bersemangat menunggu kemunculan Cecilia. Kadang-kadang, untuk menemukan keadaan yang lebih baik, dia bahkan mengatur dirinya untuk menyiapkan beberapa obat untuk membantu. Oleh karena itu, dalam hal itu, dia tidak akan tertidur saat ini. Pada saat ini, lelaki tua berambut putih itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Bisa saja bos tertidur di kamar mandi. Mudah terjadi kecelakaan jika tidak hati-hati." Kita dobrak pintu dan masuk. Asisten itu juga mengangguk cepat. Jika ingin mengetahui apa yang terjadi pada Stephen, mendobrak pintu adalah satu-satunya cara. Jadi, dia segera berkata kepada lelaki tua itu, "Tuan Henderson, semuanya terserah padamu."
Tuan Henderson mengangguk ketika dia hendak menenggelamkan kekuatan batin di tubuhnya ke kaki kerangka. Dia tiba-tiba menendang, dan pintu yang terbuat dari tembaga murni terbuka. Segera, dia memimpin dan menutup pintu. Presidential Suite Stephen sangat besar, dengan area yang dapat digunakan lebih dari 400 meter persegi. Suite ini bahkan memiliki kolam renang indoor yang bisa dikatakan sangat mewah. Oleh karena itu, sekelompok orang masuk dan mencari setiap sudut dengan susah payah. Kemudian semua orang bertemu dan sampai pada kesimpulan yang mengejutkan mereka. Stephen hilang. Tidak mungkin. Dia telah menguap. Tuan Henderson, yang biasanya sangat tenang, sekarang panik setengah mati. Wajahnya dipenuhi kerutan akibat ketegangan. Sambil mondar-mandir di ruang tamu, dia berkata dengan penuh semangat, "Apa yang terjadi di sini? Kami selalu mengawasi pintu masuk lift dan pintu masuk tangga. Kami yakin bahwa bos tidak pernah pergi. Kami tidak mendengar gerakan yang tidak biasa. Bagaimana bos bisa menghilang begitu saja?" Asisten itu berteriak dan bertanya, "Tuan Henderson, apakah kamu ingin mengirim seseorang ke bawah untuk melihatnya? Apakah Tuan jatuh secara tidak sengaja atau karena sesuatu?" Mendengar hal itu, Tuan Henderson membangun ke balkon, bersandar di pagar mewah dan melihat ke bawah. Sambil melihatnya, dia berkata, "Tidak ada yang aneh di bawah. Tidak mungkin jatuh dari gedung. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengundang. Tuan tidak turun, dan dia tidak berada di dalam ruangan. Bisakah dia naik?" Mendengar ini, Tuan Henderson mengerutkan kening dan berkata, "Di atas itu atap. Dia tidak bisa naik dari kamar. Bahkan lebih tidak mungkin, dia tidak bisa terbang. Kan? Ini terlalu aneh," seseorang berkata dengan panik. "Bahkan jika kamu kentut, itu akan meninggalkan sedikit bau. Bagaimana bisa orang hidup yang baik tiba-tiba menghilang?" Setelah asisten melihat sekeliling, dia berkata, "Pakaian bos masih ada di sana. Jubah mandinya kurang satu. Jika dia pergi diam-diam, setidaknya dia mengganti pakaiannya dulu. Atau mungkin dia diculik." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.